sampai dengan 2022 berupa pengadaan peralatan TIK Chromebook dan Chrome Device Management atau CDM sebagaimana uraian di atas telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, diantaranya sebagai berikut. Nadiem Anwar Makarim sebesar 809.596.125.000 rupiah. Mulyasyah sebesar $120.000 Singapura dan $150.000 Amerika Serikat. Arnomo Susanto sebesar 300 juta rupiah, Dani Hamidan Hoir sebesar 200 juta rupiah dan $30.000 Amerika Serikat. Purwadi Sutanto sebesar $7.000 Amerika Serikat. Suhartono Arham sebesar $7.000 Amerika Serikat. Wahyu Haryadi sebesar 35 juta rupiah. Nia Nur Hasanah sebesar 500 juta rupiah, Hamid Muhammad sebesar 75 juta rupiah, Jumeri sebesar 100 juta rupiah, Susanto sebesar 50 juta rupiah, Muhammad Hasbi sebesar 250 juta rupiah, Mariana Susi sebesar 5.150 juta rupiah, PT Superton SPC sebesar 44.963 juta 438.116 rupiah, 26 sen. PT Asus Teknologi Indonesia Asus sebesar 819.258.280 rupiah, 74 sen. PT Teradata Indonesia Aksio sebesar 177.448.825 rupiah, 48 sen. PT Lenovo Indonesia Lenovo sebesar 19.141.940.089 rupiah, 11 sen. PT Zyrex Indo Mandiri Buana Zyrex sebesar 41.450.414 rupiah, 25 sen. PT Hewlett Packard Indonesia HP sebesar 2.268.183.071 rupiah, 41 sen. PT Gira Inti Jaya Libera sebesar 101.514.640.205 rupiah, 73 sen. PT Evercost Teknologi Indonesia Evercost sebesar 340.060.432 rupiah, 39 sen. PT Dell Indonesia Dell sebesar 732.732.796 rupiah, 22 sen. PT Bangga Teknologi Indonesia Advance sebesar 48.350.300.057 rupiah, 38 sen. PT Acer Indonesia sebesar 422.483.400.481 rupiah, 5 sen. PT Bhinneka Mentari Dimensi sebesar 281.679.975,27 sen. Bahwa terdakwa Sri Wahyuningsi bersama-sama dengan Nadiem Anwar Makarim alias Anwar Makarim, Ibrahim Arif alias Ibam, Mulyaksa dan Yuristan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengarahkan verifikasi laptop Chromebook menggunakan Chrome Device Management atau CDM, Chrome Education Upgrade, jadikan Google satu-satunya yang menguasai ekosistem pendidikan di Indonesia. Juga memperkaya Nadiem Anwar Makarim sebesar 809.596.125.000 rupiah yang berasal dari PT Akap melalui PT Gojek Indonesia. Adapun sumber uang PT Akap sebagian besar total investasi Google ke PT Akap sebesar 786.999.428 dolar Amerika Serikat. Hal tersebut dapat dilihat dari kekayaan Nadiem Anwar Makarim yang tercatat dalam LHKPN pada tahun 2022, perolehan harta jenis surat berharga sebesar 5.5.317.273.184 rupiah. Perbuatan terdakwa Sri Wahyuningsi bersama-sama dengan Nadiem Anwar Makarim, Ibrahim Arif alias Ibam, Mulyaksa dan Yuristan sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 1.567.888.600
Rp62.716,70 berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi program digitalisasi pendidikan dan pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia atau Kemendikbudristek RI tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 nomor PE.03.03/SR/SP 920 DB D6/02/2025 tertanggal 4 November 2025 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia atau BPKP RI bahwa pengadaan TIK laptop Chromebook tahun 2020, 2021 dan 2022 yang bersumber dari dana APBN pada Satuan Pendidikan Kemendikbudristek dan dana DAK yang terintegrasi laptop Chromebook menggunakan Chrome Device on Demand atau Chrome Education Upgrade yang didasarkan pada arahan Nadiem Anwar Makarim melalui Juristan Ibrahim Arif alias Ibam terdakwa Sri Wahyuningsi dan Mulyarsa di mana dalam Juknis atau Juklak maupun Permendikbud nomor 5 tahun 2001 di jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA dan SLB atau PMTK sebanyak 1.159.327 Chrome Device Management SDM Chrome Education Upgrade yang tersebar di sekolah-sekolah di Indonesia tidak berfungsi, terutama di daerah 3T, sehingga tujuan asesmen nasional berbasis komputer tidak tercapai, serta siswa dan guru tidak bisa menggunakan untuk proses belajar mengajar. Bahwa Nadiem Anwar Makarim bersama-sama dengan Ibrahim Arif alias Ibam, terdakwa Sri Wahyuningsi, Mulyarsa dan Juristan yang telah memutuskan pengadaan Chrome Device Management atau CDM tanpa mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia pada pengadaan lisensi Chrome Device Management atau CDM atau Chrome Education Upgrade pada Chromebook yang kemudian direalisasikan melalui pengadaan Chrome Device Management atau Chrome Education Upgrade pada Dirjen PAUD Dasmen tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebesar $44.054.426 Amerika Serikat. Tidak diperlukan dan tidak bermanfaat bagi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, sehingga nilai harga untuk pengadaan satu unit laptop Chromebook tidak memasukkan harga Chrome Device Management atau CDM. Oleh karena itu, menambah kerugian keuangan negara sebesar $44.054.426 Amerika Serikat atau setidaknya sebesar $621.380.778.730 berdasarkan kurs terendah pada bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan Desember tahun 2022 sebesar 14.105 untuk $1 Amerika Serikat. Untuk dakwaan subsidiar, terdakwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan tindakan pidana pada pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KPI. Untuk dakwaan subsidiar, perbuatan terdakwa melanggar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KPI. Untuk terdakwa Mulyarsa dan terdakwa Ibrahim Arif alias Ibam, sebagaimana surat dakwaan sudah diterima dan identitas sudah pernah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mulia, kami tidak membacakan surat dakwaan karena dianggap sudah dibacakan dan terhadap kedua terdakwa melanggar primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Dakwaan ditandatangani pada Jakarta tanggal 5 Desember 2025. Penuntut umum Radriani SHMH ditandatangani. Sekian dan terima kasih yang mulia. Baik ya, untuk ketiga terdakwa tadi sudah sama didengarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sudah termuat juga di dakwaan yang saudara terima ya. Untuk selanjutnya kami tanyakan kepada Pak Mulyarsa ya. Terhadap surat dakwaan yang dibacakan tadi apakah saudara sudah mengerti?
Siap, saya mengerti Yang Mulia. Baik. Namun terkait dengan konstruksi hukum, karena saya tidak memahami